Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berbahagia Bapak Ibu sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara menggunakan file RKS yang saya sudah bagikan di grup. Jadi format RKS ini yang saya bagikan di grup ini saya bertujuan untuk memudahkan Bapak Ibu dalam membuat RKS secara manual menggunakan aplikasi Excel. Nah, aplikasi ini sangat sederhana sekali dan sangat mudah untuk Bapak Ibu pahami. Baik, kita langsung saja. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengcopy, sudah mendownload file RKS yang saya sudah share di grup. Kalau sudah, nah pertama-tama kita buka filenya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah tampilan biodata. Jadi tampilan awalnya, tampilan pertamanya itu seperti ini. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah mengisi biodata sekolahnya. Nah, di sini saya sudah kasih contoh TK Anak Pertiwi, kemudian desanya, kabupaten, kecamatan, sumber dana, jumlah siswa. Nah, untuk jumlah siswa perlu diperhatikan di sini hanya boleh diisi oleh angka. Jadi kalau misalnya siswanya Bapak Ibu 50, maka silakan ketik 50 kemudian enter. Nah, kemudian di kolom NIP untuk kepala sekolah ini diisi apabila kepala sekolahnya sudah PNS. Demikian juga bendaharanya kalau sudah PNS silakan diisi NIP-nya. Tapi kalau belum PNS dikosongkan saja Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, sudah lengkap, maka kita klik lanjut untuk melihat format RKS. Nah, ini adalah format RKS sesuai dengan Juknis Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Jadi di file ini ada dua format RKS. Yang pertama ini adalah format RKS dalam 1 tahun, di mana dalam 1 tahun itu dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 Januari sampai Juli dan tahap 2 Agustus sampai Desember. Kemudian format ini adalah format RKS untuk 1 tahap, yaitu Januari sampai Juli. Nah, jadi terserah Bapak Ibu nanti mau menggunakan yang 1 tahap atau 2 tahap. Namun saya sarankan supaya Bapak Ibu menggunakan format RKS yang 1 tahun atau yang 2 tahap, karena ini akan memudahkan Bapak Ibu nanti setelah dalam membuat RKS. Kalau Ibu menggunakan format seperti ini, maka setelah nanti tahap 1 selesai, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat RKS tahap 2. Tinggal melakukan perubahan kalau misalnya ada pembelanjaan yang akan mau dirubah. Seperti itu, misalnya jumlah dananya berkurang atau bertambah, ya Bapak Ibu bisa lakukan perubahan. Nah, kemudian saya akan jelaskan tentang bagaimana cara pengisian format RKS ini. Jadi di kolom ini yang saya tandai seperti ini, yang kolom seperti ini, yang baris ini Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan pengeditan atau mengisi yang di sini, karena ini sudah diisi secara otomatis. Nah, ini pendapatan dana BU per reguler ini volumenya didapat dari pengisian biodata yang 50 jumlah siswa. Kemudian harga satuannya ini sudah ditentukan 600.000. Kemudian jumlah dana BU per reguler 30 juta. Ini diperoleh dari jumlah siswa dengan harga satuan. Kemudian 30 juta ini akan dibagi per tahap, yaitu 50%, 50%, 15 juta, 15 juta tahap 2, tahap 1 15 juta, tahap 2 15 juta. Nah, kemudian di jumlah realisasi BOP ini akan terisi secara otomatis nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan rencana pembelanjaan atau merealisasikan anggaran BOP. Nah, kita langsung saja mengisi. Jadi
Rincian komponen penggunaan dana BOP PAUD itu ada 9 poin berdasarkan Juknis. Yang pertama itu penerimaan peserta didik baru. Nah, kita coba mengisi penerimaan peserta didik baru. Uraiannya itu ada, pertama adalah pengadaan formulir pendaftaran. Kemudian uraian yang kedua itu penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Misalnya pengadaan formulir pendaftaran. Bapak Ibu menggandakan formulir misalnya. Jadi Bapak Ibu ketik penggandaan formulir calon peserta didik. Nah, di kolom volume ini Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik volumenya berapa, karena nanti akan diisi secara otomatis ketika tahap 1 dan tahap 2, kemudian satuan dan harga satuannya sudah diisi. Nah, misalnya penggandaan formulir calon peserta didik baru Ibu rencanakan di tahap 1. Misalnya 100 lembar. Satuannya lembar ya. Kemudian harga satuannya misalnya harga fotokopi Rp500. Ya. Maka secara otomatis penerimaan peserta didik baru untuk pengadaan formulir pendaftaran itu berada di tahap 1 sebanyak Rp50.000. Nah, karena penggandaan formulir peserta didik calon peserta didik baru hanya diadakan di tahap 1, maka di tahap 2 ini tidak perlu diisi. Nah, kemudian misalnya publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru. Misalnya pembuatan spanduk penerimaan peserta didik. Nah, ini dilakukan di tahap 1. Misalnya 1 lembar. Harga satuannya misalnya 100.000. Jadi Bapak Ibu hanya menuliskan harga satuan angka, kemudian jumlah juga angka. Nah, secara otomatis akan terisi 100.000 di tahap 1. Nah, kita lihat jumlahnya di atas. Ini yang tadinya 50.000 sudah berubah menjadi 150.000. Nah, kita pindah lagi ke misalnya pembelanjaan yang lain. Misalnya penyediaan pengembangan perpustakaan. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu membeli sebuah buku. Nah, buku untuk peserta didik. Misalnya pembelian buku tema kancil misalnya. Ini sebagai contoh saja ya. Ibu lakukan di tahap 1 misalnya 10 buah ya. Kemudian Ibu rencanakan juga di tahap 2 akan membeli 10. Nah, satuannya misalnya 10 buah ya. Kemudian harganya misalnya 20.000. Nah, jadi seperti ini. Jadi tahap 1 Rp200.000, kemudian di tahap 2 Rp200.000. Ini yang saya maksud tadi, bahwa ketika Ibu menggunakan format RKS yang tahap 2, nah kita bisa merencanakan pembelanjaan di tahap 2. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan, jadi kita tinggal merubah di sini di tahap 2. Kalau misalnya dananya tidak cukup, kita bisa hapus seperti ini atau dikurangi jumlahnya kalau memang dananya di tahap 2 tidak mencukupi. Misalnya 5 saja buku yang kita adakan, buku siswa. Nah, ini akan secara otomatis akan berubah di realisasi di tahap 2. Nah, demikian juga dengan uraian-uraian yang lain. Nah, kemudian apabila kolomnya barisnya lebih seperti ini, tidak terisi semua, Bapak Ibu bisa menyembunyikan barisnya ini supaya tidak terlalu banyak yang kosong. Jadi caranya untuk menghidden atau menyembunyikan barisnya, cukup Bapak Ibu klik di samping kiri, kemudian blok ke bawah seperti ini. Nah, jadi jangan blok di dalam seperti ini ya. Jadi dari samping kanan kiri, dari samping kiri seperti ini.
jangan di dalam diblok seperti ini. Jadi diblok di samping kiri seperti ini. Lihat tanda panahnya, kemudian diklik kanan. Jadi diklik kanan, muncul seperti ini, baru hide. Nah, hide. Nah, ini akan rapi. Pengadaan formulir pendaftaran ini cuma satu uraiannya. Nah, penerimaan peserta didik dalam jaringan. Misalnya ini tidak dibutuhkan, ya Bapak Ibu bisa sembunyikan. Misalnya ini tidak direalisasikan, maka kolom ini, baris ini bisa di hide atau disembunyikan seperti ini. Ini juga bisa hide, sehingga tampilannya akan rapi seperti ini. Demikian juga dengan baris-baris yang lain atau uraian-uraian yang lain yang tidak direalisasikan di tahap 1 dan di tahap 2, Bapak Ibu bisa sembunyikan supaya tampilannya tidak banyak yang kosong dan terlihat rapi. Demikian Bapak Ibu yang untuk pengisian format RKS yang 1 tahun atau tahap 1 dan tahap 2. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk mengisi uraian-uraian yang selanjutnya. Ini ada 9 uraian di sini. Nah, kemudian kita pindah ke format RKS yang 1 tahap. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, RKS 1 tahap. Nah, cara pengisiannya hampir sama dengan format RKS yang 2 tahap. Jadi tidak perlu mengisi yang seperti ini kolom ini atau baris ini. Jadi yang diisi hanya baris ini, uraian-uraiannya. Jadi ini tidak bisa diisi karena sudah dikunci. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi uraian, kemudian jumlah satuannya, harganya. Untuk jumlah BU reguler tahap 1, kemudian realisasi anggarannya itu akan diisi secara otomatis. Nah, sama dengan tadi, apabila Bapak Ibu tidak memerlukan uraiannya ini, misalnya penerimaan peserta didik baru dalam jaringan tidak diperlukan, maka Bapak Ibu bisa menyembunyikan. Caranya sama, yaitu dengan cara ini, klik blok di luarnya, kemudian klik kanan seperti ini yang sudah diblok, kemudian hide untuk menyembunyikan seperti itu. Ya, jadi ini karena cuma 1 tahap berarti jumlahnya ditulis langsung, kemudian satuannya, kemudian harganya. Misalnya saya kasih contoh pengadaan formulir pendaftaran, hanya penggandaan formulir pendaftaran siswa baru. Nah, misalnya saya gandakan sebanyak 100 lembar, misalnya satuannya lembar atau singkat saja lembar. Kemudian harga persatuannya itu adalah misalnya Rp250. Nah, maka ini akan diisi secara otomatis. Demikian juga dengan uraian-uraian yang lain. Jadi kalau ada kolomnya yang barisnya yang lebih, Bapak Ibu bisa sembunyikan supaya kelihatan rapi. Nah, untuk pengisian kepala sekolahnya ini akan diisi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi tanggalnya saja, tanggal pembuatan RKS-nya. Nah, jadi terserah Bapak Ibu mau menggunakan format RKS yang 1 tahap atau yang 2 tahap seperti ini. Nah, kembali ke biodata. Jadi ini tadi harus lengkap dulu sebelum kita lanjut ke format RKS. Baik Bapak Ibu, demikian yang tutorial pengisian format RKS yang sempat saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya pada diri saya pribadi. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa Bapak Ibu bertanya di grup atau chat pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.